Selamat pagi, small listeners, apa kabar Anda untuk pagi hari ini? Nggak kerasa sudah masuk awal pekan lagi. Dan seperti biasa di setiap hari Senin pagi ya, dari jam 10 hingga jam 11 siang, itu di program terbarunya Smart FM di tahun 2020 ada namanya Smart Millennial Change. Dan ini tentunya untuk anak-anak milenial dan kaum milenial, nggak juga ya, siapapun boleh dengar. Namun yang termasuk milenial ini wajib untuk ngedengarnya selama lebih kurang 1 jam. Seperti pagi hari ini di 24 Februari 2020 kembali kami hadirkan program Smart Millennial Change yang pagi ini kita akan ngobroli sesuatu yang ini menarik sekali ya. Nah, jadi munculnya revolusi industri 4.0 ini membuat wajah baru dalam fase kemajuan teknologi. Dengan lahirnya teknologi digital pada revolusi industri 4.0 ini berdampak juga terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia dan tidak terkecuali Indonesia ya. Bahkan revolusi industri 4.0 sendiri yang dinilai berpotensi dalam mendegradasi peran manusia ini memicu negara Jepang melahirkan konsep Society 5.0. Wow, gimana perbandingan, kemudian juga dampak, peluang, serta perkembangan antara konsep Industri 4.0 dan juga Society 5.0 ini di masa depan? Nah, Anda harus wajib dengerin program ini hingga pukul 11 nanti. Karena Smart Millennial Change edisi kali ini, kita akan ngebahas tentang Industri 4.0 dan juga Society 5.0. Dan pastinya bersama narasumber tetap kita, ini ada Bapak Darwin Eskom Mkom CPS. Ia merupakan manajemen representatif dari Rada Time dan juga dosen STMIC Microscale. Kita langsung saja sapa. Selamat pagi Pak Darwin, apa kabar? Semangat pagi. Semangat pagi, semangat ya Pak untuk menginspirasi anak milenial ya, pagi hari ini ya. Pastilah, demi milenial. Oke. Nah, semua listener, jadi kami juga mengundang Anda ya untuk berinteraksi bersama kami. Boleh sharing, boleh juga komentar. Anda bisa sampaikan di 0811671018. Sekali lagi melalui WhatsApp di 0811671018. Silahkan saja ya. Nah, Pak Darwin, seperti yang sudah singkat saya sampaikan tadi mengenai Industri 4.0, kemudian juga Society 5.0. Nah, di sini kan kita mengangkat topik Industri 4.0 dan juga Society 5.0. Pastinya kita pengen tahu nih, sebelum kita ngebahas topiknya lebih lanjut, kita harus tahu Industri 4.0 itu apa, kemudian juga Society 5.0 itu apa gitu ya. Nah, untuk membukanya, boleh silakan Pak Darwin sampaikan. Oke. Untuk society dan industri itu adalah dua istilah yang sebenarnya sejalan, tetapi biasanya orang mengenalnya itu berbeda. Jadi awal mulanya itu kalau orang dari jurusan TI, dia biasa hanya fokus kepada industri 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0. Nah, bedanya kalau di masyarakat mereka ada mengenal istilah society 1.0, 2.0, 3.0 sampai 5.0. Jadi kalau mau dilihat, kita nggak bisa memisahkan mentah-mentah society, bahasa ya society, industri. Itu nggak bisa. Itu sebenarnya dua hal yang saling berbarengan tanpa kita sadari. Tapi awal mulanya itu yang muncul itu bukan industri, tapi society 1.0. Nah, society 1.0 itu artinya orang purba 100,000 tahun yang lalu mereka sudah hidup berkelompok. Mereka sudah bisa memecahkan masalah dengan cara gimana? Mereka berburu binatang untuk melangsungkan kehidupan mereka. Nah, selain dari itu, mereka juga bisa mengerti apa itu teamwork, apa itu bagaimana grup membentuk grup, bagaimana membuat api bersama-sama, bagaimana mereka menghadapi ancaman seperti ada binatang buas, bagaimana cara mereka menanganinya. Itu adalah industri 1.0. Society 1.0. Nah, kemudian karena mereka manusia itu dia punya daya nalar, mulai masuklah yang namanya Society 2.0 atau istilahnya masyarakat agraria. Masyarakat agraria ini sejalan dengan industri 2.0, industri 1.0. Nah, dalam industri 1.0 dia adalah cikal bakal ditemukannya mesin uap. Jadi dari sana mesin uap tujuannya adalah bagi orang yang bekerja di bidang transportasi, terutama laut, kapal. Awalnya kan mereka hanya, saya mau ke satu tujuan, mengikuti arah mata angin. Jadi berdasarkan angin mereka akan gerak ke tujuan. Berdasarkan prediksi dia nggak bisa tentukan berapa jam dia pasti sampai, nggak bisa. Karena angin itu kan kadang dari arah yang satu, kemudian arah yang lain. Alhasil untuk tiba di satu tujuan itu berbeda-beda. Prediksi waktunya itu adalah masih masyarakat 2.0, 1.0. Kemudian kita kenal ada namanya James Watt. Nah, James Watt inilah yang menjadi penemu dari mesin uap sehingga kita bisa menuju satu tempat dengan tepat waktu. Nah,
dari sisi masyarakat, Society 2.0 itu disebut tadi masyarakat agraria. Mereka sudah mengenal ada mesin, walaupun mesin uap, akan tetapi mesin uap itu ada kelemahannya, yaitu apa? Ayo, mesin uap kelemahannya apa? Mesin uap Hmm, yang dulu pencemaran. pencemaran. Ya, karena kan dia sifatnya uap. Nah, setiap kali mau ke sana satu tempat, uap itu bukan hanya sedikit, dia banyak itu uapnya. Nah, kemudian kita mulai dari industri 1.0 atau society 2.0 mulai masuk ke industri 2.0 atau di sini namanya produksi besar-besaran, produksi massal. Apa yang diproduksi? Kalau mobil itu sekarang ini mau produksi mobil satu hari bisa berapa? Banyak, bisa ratusan, bisa ribuan. Kalau dulunya produksi satu mobil itu ya satu orang. Mau 2 mobil berarti butuh 2 orang. Karena cara kerjanya adalah setiap komponen mereka pasang manual. Nah, setelah selesai mereka uji, oke, ready, baru dijalankan. Nah, kalau sampai sekarang detik ini kita masih seperti model yang itu, berarti kita nggak mungkin semaju sekarang ini kan. Nah, jadi Lama banget. saya sangat nggak mungkin. Tapi waktu industri 2.0 itu sudah sesuatu yang sangat maju. Jadi mulailah ditemukan namanya conveyor belt. Conveyor belt itu adalah ban berjalan. Mereka cara produksinya, bagian-bagian yang sebenarnya bisa diotomatisasi menggunakan conveyor belt akan dialokasikan menggunakan mesin tersebut. Untuk bagian-bagian yang lebih kritikal, itulah manusia yang akan ikut masuk di dalamnya, berperan. Oleh karenanya, dalam memproduksi satu mobil tidak harus satu orang lagi. Satu orang bisa memproduksi beberapa mobil karena ada bagian-bagian yang sudah digantikan oleh mesin. Bahkan dari militer, senjata, itu sudah mulai ditemukan percepatannya, proses produksinya di industri 2.0. Kalau dari sisi society, itu namanya industri, masyarakat industri. Masyarakat industri. Jadi masing-masing momennya itu ada istilahnya. Masyarakat industri tadi sebelumnya adalah masyarakat agraria. Oke, kemudian untuk perkembangannya sampai sejauh ini dari 2.0 ke 4.0 itu proses yang juga cukup panjang ya. Cukup panjang. Nah, step by step. By step. Nah, untuk stepnya sendiri setelah 2.0 itu berarti ada 3.0. Ada, masuk lagi ke 3.0. Itu Industri 3.0 itu adalah mulai perkembangan informasi. Hanya sekedar informasi aja. Jadi dari informasi itu mulai lagi ditemukan namanya komputer. Jadi dulu komputer di industri 2.0 komputer itu nggak dikenal. Mulai ditemukan komputer dengan kondisi yang sangat besar, ukurannya besar. Jadi bagaimana cara mengoperasikannya? Kita lihat kalau server sekarang ini ukurannya palingan seukuran meja ya, biasa, standar meja. Kalau dulunya nggak, bisa satu gedung, bisa lemari, besar ya. itu sebesar servernya. Kulkas saya dulu besarnya minta ampun. Kulkas saya besar. Apalagi kalau keyboard, dulu keyboard beda lagi loh. Udah gede, kemudian bagian panelnya ada setting energi, jadi benar-benar beda cara pengoperasiannya. Oke. Jadi mulai ditemukan robot. Robot itu masih ya sangat konvensional, masih agak susah konfigurasinya. Akan tapi itulah mulai muncul informasi, teknologi, masih awal. Kalau dari sisi istilah society, itu adalah society 4.0 atau masyarakat informasi. Oh, jadi kalau misalnya society dia nggak melewati proses society 3.0 ya? Tidak ya. Jadi mungkin saya flashback. Industri 1.0 itu berarti masyarakat 2.0. Industri 2.0 berarti masyarakat 3.0. Industri 3.0 berarti masyarakat 4.0. Nah, hanya beda istilah saja. Untuk perkembangannya sendiri di society 4.0? Society dia hanya bagaimana masyarakat menyikapi apa yang terjadi dengan perkembangan industri. Jadi hanya sekedar istilah. Akan tapi kalau kita lihat lebih luas lagi itu sebenarnya sejalan, sama. Hanya kalau dari sisi masyarakat namanya society, dari sisi industri namanya industri. Berarti antara society dan juga industri itu harus ada kayak kesinambungan bersama ya, untuk bisa balance menghadapi kemajuan teknologi yang ada. Gitu ya. Oke, nah listeners, tadi kita sudah coba diungkapkan oleh Pak Darwin bagaimana perkembangan dari revolusi industri dan juga society dari dulunya hingga saat ini gitu ya. Nah, memang jelas terlihat bahwa perbedaan industri
dari 1.0 hingga berkembang saat ini sudah 4.0, kemudian juga society dari 1.0 hingga 5.0, ini banyak sekali perubahan yang mungkin ini berdampak lebih positif makin kemari gitu ya, dan makin canggih. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti itu semua, kita bakal ketinggalan ya Pak Derwin ya. Iya, benar. Oke, nah tadi sudah Bapak jabarkan sedikit ya mengenai industri dari 1.0 hingga 4.0 belum ya, masih 3 ya. Masih 3. Nah, society juga dari 1 hingga ke 4.0, society 4.0. Nah, dari sini aja kita sudah sedikit melihat perbedaan dari yang dulunya sampai sekarang ini sudah makin maju gitu ya Pak ya. Benar. Nah, apalagi kalau sekarang yang sudah 4.0. Nah, ini gimana? Oke, saya jelasin lagi ke masih industri 3.0. Dari masyarakat komputer, industri 3.0 itu namanya industri komputer, atau kalau di society namanya masyarakat informasi. Dari sana selain dari ditemukannya komputer, kebutuhan barang dan jasa itu juga semakin meningkat. Karena dari sanalah titik mulai dikenal istilah upah. Bagaimana orang mulai bekerja di perusahaan yang awalnya hanya sekedar bercocok tanam di dunia pertanian, mulailah masuk ke industri. Nah, dari sini mereka melihat bahwa ada mesin ini, ada komputer ini, jadi mulai pengetahuan mereka seiring waktu bertambah dan bertambah. Selain dari sana, dilakukan juga namanya mass production, produksi massal. Kalau di industri 2.0 kan produksi massal dari sisi mobil. Kalau ini udah produksi massal dari beberapa barang. Nah, dari industri seperti kita lihat pabrikan, mereka mampu dalam 1 jam produksi sekian banyak barang. Nah, itu udah masuk di bagian industri 3.0. Kemudian mulailah masuk ke inilah yang kita tunggu yang sekarang ini namanya industri 4.0. Atau kalau society namanya society 5.0. Oke, di sini mulai ada sedikit perbedaan. Kalau yang awalnya society dengan industri sejalan, ini perbedaannya adalah nanti saya jelasin. Industri 4.0 itu berarti bagaimana memudahkan kita menggunakan teknologi. Nah, contohnya komputer yang dulunya besar sekarang menjadi kecil. Handphone yang sekarang ini sangat kecil, bahkan smartwatch itu pun bisa kita pakai untuk telepon. Nah, jadi memudahkan kita untuk dibawa kemana-mana, fleksibilitas, kemudian mobilitas. Nah, itulah yang ditekankan dalam revolusi industri 4.0. Di sini salah satu implementasinya yaitu kecerdasan buatan, AI. Manusia cenderung melakukan hal-hal yang sama, rutinitas. Itu kan kesannya bosan, apalagi orang yang terjun di bagian administrasi. Komputer sudah bisa mereplace posisi tersebut. Nah, dari apa yang menjadi rutinitas, mereka konsepkan diubah menjadi teknologi lah yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi kalau kita lihat kenapa nih banyak sekarang susah mencari pekerjaan, karena memang ada beberapa pekerjaan yang sudah di-replace oleh menggunakan sistem. Nggak mesti robot, sistem itu juga merupakan robot. Ada orang asumsi robot itu berarti ada wujudnya, dia bisa berjalan, dia bisa bergerak. Salah. Robot itu prinsipnya adalah dia bisa bekerja layaknya manusia. Nah, itulah industri 4.0. Oke. Berarti makin nanti maju lagi, ini makin susah ya orang cari pekerjaan berarti ya. Benar. Nanti ada beberapa bagian nih, apa yang harus kita upgrade supaya kita tahu, Smart Millennial tahu, berarti itulah yang harus saya pelajari. Oke, sebelum saya fokus ke sana, dari industri 4.0 muncullah itu society 5.0, itu adalah yang dikemukakan oleh orang Jepang. Kalau semuanya robot, mesin, itu kekurangannya apa? Mereka tidak punya satu hal, yaitu perasaan. Tapi kan ada juga sekarang robot yang dirancang bisa merasakan perasaan seseorang loh. Itu masih proses. Oh, masih proses ya? Oke, kalau dia perasaan seseorang, palingan bahagia dari mimik wajah itu bisa sedih. Akan tetapi kalau perasaan cinta gimana? Cinta ya? Itu nggak bisa. Nah, belum lagi kita bayangkan kalau robot bisa menciptakan robot, itu beda lagi. Itu berarti benar-benar berubah. Jadi kalau kita lihat di film-film, ada satu film saya lupa namanya, robot itu semakin pintar, dia layaknya manusia. Dia bahkan melebihi kemampuan manusia. Itu nyata dan bisa terrealisasi. 2 bulan lalu saya lihat udah mulai dibuat robot ditebangkan ke bulan untuk melakukan penelitian sendiri di sana. Nah, dan salah satunya cloning, menciptakan manusia, itu juga lagi proses. Dan ini pernah dipraktekkan kepada binatang. Nah, kita bayangin nih, kalau cloning udah dijalankan, saya bertemu dengan seseorang, saya nggak tahu ini sebenarnya manusia beneran atau hasil cloningan. Itu udah benar sama-sama persis, 100%. Nah, kalau kondisi gitu gimana? Manusia, terutama hal perasaan, apalagi kalau robot sudah bisa memegang perasaan, itu bisa jadi masalah. Masalahnya?
Ya, masalahnya adalah Makin banyak ya. mereka yang lebih mendominasi kita. Iya. Jadi kita seakan-akan dikendalikan oleh robot. Jadi dalam hal menciptakan robot, itulah Society 5.0 memikirkan bagaimana menjaga makna dari manusia itu tetap ada, esensi manusia itu hadir, selalu hadir di depan teknologi. Jangan teknologi mengendalikan manusia, tetapi manusia harus di atas teknologi. Itu poin utama dari Society 5.0. Oke. Nah, kalau menghadapi yang sudah seperti dijabarkan Industri 4.0 kemudian juga Society 5.0 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita perbandingkan antara Indonesia dan luar negeri, ini kayaknya di luar negeri itu memang sudah lebih aware untuk hal tersebut. Nah, kalau di Indonesia ini gimana Coach melihatnya? Oke. Sebenarnya ada berita bagus. Beberapa hari lalu Indonesia bukan lagi negara berkembang, udah jadi negara maju. Yep. Ya kan? Nah, itu adalah cikal bakal dari realisasinya atau implementasi revolusi 4.0. Kita lihat nanti ibu kota baru dari konsep yang dibuat oleh Bapak Presiden kita itu benar-benar beda. Nah, di sanalah kalau sudah terrealisasi, Indonesia itu bakalan benar-benar sangat maju. Okay. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya, apapun ceritanya, kita memang tidak boleh jauh dari teknologi. Jangan karena kita takut, saya nggak bisa nih, atau ketakutan, paranoid terhadap hadirnya teknologi, itu salah. Yang penting kita ikuti aja. Apapun hal yang misalnya tak kita takuti atau tidak kita sukai, ya mau gimana lagi. Ibaratnya kalau di lantai penuh dengan paku, apa yang kita lakuin? Masa kita sapu pakunya? Nggak mungkin, kita pasti kasih karpet, itu lebih mudah. Nah, itulah artinya dengan hadirnya teknologi, kita ikuti aja perkembangan teknologi. Kalau memang pun tidak bisa, kita upgrade. At least, paling tidak kita tahu. Kita tahu, kita tidak ketinggalan. Jadi kita pun secara nggak langsung akan dibawa maju oleh teknologi. Oke, berarti kalau bisa dibilang ini kan kayak yang melahirkan konsep Society 5.0 ini kan ini Jepang gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat mereka itu bisa menciptakan Society 5.0 ini? Karena tentunya dengan era Society 5.0 ini masyarakat akan berpusat ya pada manusia juga ya. Kabarnya seperti itu. Nah, ini gimana Coach? Oke. Sebenarnya tadi yang saya bilang, dia ingin memastikan esensi dari manusia itu tetap ada. Nah, tapi bukan berarti robot teknologi itu terakhir dibuang, pelan-pelan dikikis, itu tidak. Dia tetap akan kembangkan, tapi proses pengembangannya itu akan diselaraskan dengan kemampuan manusia, atau dari sisi hal-hal yang sebenarnya tidak boleh di-replace oleh teknologi, mereka akan pertahankan itu. Berarti termasuk kayak yang bisa robot itu bisa merasakan perasaan cinta gitu tadi ya. Nah, seperti itu gitu. Berarti yang memang ini sudah nggak ada bedanya antara manusia dengan robot itu sendiri gitu ya. Iya, benar. Oke. Masih di 101,8 FM Smart FM, masih menemani Anda dalam program Smart Millennial Change, masih bersama Bapak Darwin Eskom Mkom CPS yang merupakan manajemen representatif dari Rada Time, kemudian juga dosen STMIC Microskill Medan. Masih bersama Anda, dan Anda juga yang masih bergabung bersama kami juga undang Anda untuk berinteraksi ya di 0811671018, atau juga pengen sharing mengenai Industri 4.0 dan juga Society 5.0, kemudian juga kebutuhan teknologi apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan di masa dari sekarang ini sampai masa depan ya, khususnya untuk para kaum milenial yang pasti tidak begitu-begitu saja gitu ya Coach ya. Harus lebih aware, kemudian juga harus lebih paham, dan jangan sampai Anda tertinggalkan oleh kemajuan teknologi yang begitu pesatnya gitu. Nah, kalau boleh dibilang mengenai perbandingan dari kedua konsep Industri 4.0 kemudian juga Society 5.0 ini di mana letak perbandingan, atau juga mungkin ada kesamaan dan perbedaannya Coach? Mereka itu sebenarnya jalannya berbarengan. Hanya untuk membedakan, kalau bagi masyarakat umum yang kurang mengerti mengenai teknologi atau nggak fasih dengan dunia teknologi istilahnya, mereka lebih condong memakai istilah Society 5.0. Tapi kalau orang yang di dunia industri kreatif, biasanya mereka memakai istilah Industri 4.0. Padahal itu sama aja. Jalannya berbarengan. Palingan tadi yang saya bilang, bedanya adalah kalau di Society 5.0 penekanannya adalah manusia itu masih di atas teknologi. Itu saja. Kalau di Society 5.0 itu bukan berarti kemunduran, bukan kemunduran. Enggak ya? Dia justru maju, tapi majunya bersama-sama, dan Society konsepnya adalah di atasnya. Dia memastikan semua teknologi itu tidak bisa
Mm-mm. dijalankan sendiri, at least ada manusia yang terlibat di dalamnya. Itu saja yang dipastikan. Mhm. Nah, kalau dari yang dulu sampai sekarang ini kan kalau kita bilang manusia itu mencari kemudian juga mengutip serta menganalisa data atau informasi itu yang diterapkan dalam kehidupan gitu ya. Benar. Nah, kalau misalnya di Society 5.0 ini nanti ini seperti apa? Apakah sama seperti kayak manusia-manusia zaman dulu kembali lagi nanti akhirnya ke penerapan program atau juga alat-alat yang konvensional ataupun juga manual? Kalau manual itu sudah pasti tidak mungkin. Enggak lagi Nggak ya mungkin kita berarti. mundur sejauh itu. Nah, hanya saja dalam artian kalau mereka ada ciptakan teknologi baru, peran manusia itu harus hadir di dalamnya. Ibaratnya dia sebagai operator loh. Operatornya gitu ya. Berarti sistemnya itu yang tidak berjalan sendiri gitu Tidak berarti berjalan ya. sendiri. Tapi kalau misalnya seperti melakukan pekerjaan rutinitas, itu dari biarkan saja sistem yang berjalan atau robot yang berjalan. Untuk hal-hal yang sifatnya kritikal, misalnya pengambilan keputusan atau menciptakan hal yang baru, teknologi menghasilkan teknologi, itu harus ada manusia yang hadir di tengah-tengah. Supaya nanti proses terjadinya itu tidak melebihi kemampuan manusia. Oke. Itu Society 5.0. Nah, kira-kira bisa nggak sih kalau milenial ini mengejar kemajuan semua teknologi itu? Oke. Kalau masalah mengejar, sadar tidak sadar, kita udah kecemplung di dalamnya. Nah, bagi pengguna smartphone, dari balusan pakai aja dia udah bisa membandingkan, oh ini fiturnya ini, apa kelebihannya. Kemudian teknologi ada virtual reality, augmented AR. Itu mereka udah tahu, itulah sebenarnya dia udah maju di dunia industri 4.0. Hanya saja itu masih di level konsumtif. Nah, bagi orang yang benar mampu masuk ke dunia produktif di industri 4.0, itu berarti dia benar sebagai creator. Nah, abaikan masalah bisa atau tidak bisanya. Kita sebenarnya semua udah masuk di dalam industri 4.0. Oke, saya ceritain mulai poin-poin per poin ya. Masalah virtual reality. Kalau kita lihat sebelumnya ada permainan Pokemon. Nah, itu kan seakan-akan Pokemon itu hadir. Jadi di mana-mana mereka pakai smartphone nangkap Pokemon di depan kita gitu ya. Nah, di depan kita. Itu udah masuk augmented reality atau tadi yang saya bilang AR. Menghubungkan dunia nyata dengan dunia online. Masa menyatu. Nah, tapi efek sampingnya adalah bagi orang yang udah over masuk terlalu di dalam teknologi, bahkan sering terjadi kecelakaan hanya karena mereka nggak menyadari di depan ada paret. Yang penting tangkap dulu Pokemonnya, masalah hidup atau nggak hidup itu urusan belakang. Nah, itu adalah kelemahan dari augmented reality. Oke. Nah, itu di dunia entertainment. Nah, kalau di dunia finance, sering kita dengar istilah blockchain. Blockchain mata uang virtual. Ya. Ada cryptocurrency. Nah, itu adalah implementasi dari blockchain. Jadi cara kerja dari blockchain ini begini. Kita ketahui bahwasannya kalau dalam dunia teknologi, semua informasi itu kan disimpan di server. Server itu kan cuma satu. Kalaupun memang ada mekanisme backup, ada beberapa server, satu server mati, masih ada server lain yang backup. Jadi alhasil semua proses pengguna teknologi itu tetap bisa dijalankan. Kalau yang namanya blockchain itu membuat lebih aman lagi. Caranya adalah data yang disimpan di dalam server bukan satu saja, tetapi akan dia bagi-bagi. Jadi device-nya itu bukan satu aja, tapi beberapa device yang saling berhubungan. Jikalau nanti terjadi masalah, misalnya ada, kalau dalam dunia akademis yang paling ditakuti kan namanya plagiat. Nah, proses plagiat di dalam blockchain dia udah bisa mengenal di awal, pengenalan di awal. Jadi caranya adalah jikalau ada terjadi plagiat, blockchain itu akan bisa mengenal dan pada saat itu dia langsung lakukan reject. Memang di server biasa itu juga bisa, hanya saja blockchain itu membuat dia lebih solid. Nah, selain dari itu, blockchain juga mulai diterapkan di beberapa bagian, bukan hanya di dunia finance. Itu adalah teknologi yang sedang tren dan sekarang ini dan akan tren di masa yang akan datang. Itu blockchain. Itu blockchain ya. Oke, kemudian ada lagi, Coach? Yang terakhir IoT. Internet of Things. Ini? Contohnya yang paling sederhana smart kulkas. Stok saya udah habis nih. Dari by HP aja, saya sudah bisa lakukan pengorderan berdasarkan apa yang biasanya menjadi behavior saya. Contohnya, setiap bulan saya ada stok water dan lain-lain kan yang disimpan di kulkas. Itu pada saat stoknya udah mulai menyentuh taraf 0, nah dia akan langsung notifikasi ke HP kita. Dari HP kita tinggal order aja.
Ini kalau saya lepaskan masalah berapa harganya ya. Tapi kalau misalnya kita mau bandingkan, apalagi ibu-ibu kan biasa sukanya murah meriah. Ya benar, bukannya ibu-ibu sih, dari kaum bapak juga sama. Yang penting dia maunya murah dulu. Nah, kalau orang Beda yang sama milenial. Hah? Beda sama milenial. Milenial pastinya. Nggak apa namanya, nggak mikirin harga tapi gaya gitu. Ya, mereka gaya. Lifestyle mementingkan di atas price. Yup. Ya, itu kalau saya lepaskan hal itu, nah disinilah implementasi dari IoT, Internet of Things. Di dalam kontainer, proses impor barang ataupun ekspor barang, itu biasa mereka ada satu alat untuk memastikan suhu selama perjalanan. Itu juga implementasi dari IoT. Alatnya kecil aja, yang penting dia tempel di dalam kontainer. Dia akan kasih notifikasi. Jadi kalau misalnya dia berada di bagian contohnya kalau di Medan kan Belawan. Di Belawan kalau udah terlalu panas, overheat, dia akan kasih notifikasi. Untuk memastikan kualitas barang yang dikirim dari satu titik ke titik lain. Karena sekarang ini satu hal yang belum bisa di-replace dengan teknologi yaitu logistik. Tapi bisa saja kalau kita pakai drone untuk mengantarkan barang. Tapi kalau pakai drone itu kan ada dua masalah. Masalah pertama, kalau terjadi cuaca buruk bagaimana drone-nya? Itu kan drone bukan drone yang murah, harus pakai drone yang mahal. Kemudian yang kedua, bagaimana nih kalau misalnya orang menembak drone tersebut dan mengambil? Kan kita yang rugi. Harusnya mau buat hemat, malah rugi. Kemudian kan juga ada kayak cyber fisik, kemudian juga komputasi awan. Nah ini termasuk dari yang di dalam industri yang mana? 4.0 kah? Cyber masih? fisik gimana? Cyber fisik kayak sistem cyber kayak gitu. Kemudian juga kayak yang sempat minggu lalu kita 2 minggu lalu ya kita omongin mengenai kayak hacker, kemudian juga crackers. Nah ini termasuk sistem kah juga? Oh enggak, ya? itu entitas manusianya. Entitas atau manusianya Ya, gitu itu ya. kan hanya di profesinya. Nah, tapi kalau udah masuk apa yang dia gunakan, teknologi yang dia gunakan atau teknologi yang dia ciptakan sendiri, itu udah masuk industri 4.0. Itu sudah masuk 4.0 ya. Nah, tapi kalau hanya sekedar membuat program itu belum tentu industri 4.0. Belum ya. Harus buat satu program yang berbeda dan benefitnya itu melebihi benefit yang pernah diterima manusia. Itu industri 4.0. Kalau yang sistem komputasi awan itu masuk 4.0 atau industri yang sebelumnya? Enggak, industri sebelumnya. Industri sebelumnya. Industri 3.0. Itu kan biasa Berarti saja. itu bakal hilang juga dong? Sebenarnya enggak hilang, dia hilang maju. Oh, lebih ada pembaharuan lebih ini lagi ya, lebih canggih lagi gitu dia ya. Dia muncul kalau dari tadi industri 1.0 kan apa? Masyarakat agraria. Dia masuk ke industri 2.0 masyarakat industri. Masyarakat industri berarti agraria itu benar-benar hilang. Itu benar hilang ya. Iya. Masuk ke industri 3.0 itu dia menyempurnakan industri 2.0. 2.0 ya. Karena masih melanjutkan industrinya. Masyarakat industri ke masyarakat informasi. Dari sana muncul masyarakat industri 4.0 itu menyempurnakan yang ada 3.0. Buat lagi lebih maju. Oke, tapi masih pakai sistem kayak komputasi awan tadi masih tetap terpakai gitu ya. Tapi lebih di-upgrade lagi gitu ya. Di-upgrade lagi. Bisa jadi kalau di industri 3.0 kita ngerjainnya masih dari nol. Istilahnya start from scratch. Nah, itu istilah yang sering dipakai. Kalau di industri 4.0 kita tidak harus mulai dari nol. Apa yang sudah ada, apalagi ada open source, ya kita tinggal ambil, tinggal kembangkan. Itu industri 4.0. Atau yang pernah sebelumnya kita work smart. Jangan hard work. Bekerja cerdas, bukan bekerja keras. Itulah realisasi untuk implementasi dari industri 4.0. Terima kasih Smart Listeners, Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Millennial Change. Dan kita sudah ada di sesi terakhir ya Smart Listeners untuk pagi hari ini mengenai topik Industri 4.0 kemudian juga Society 5.0 yang memang ada persamaan kemudian juga ada sedikit perbedaan gitu ya. Karena dari keduanya ini mempertimbangkan rekayasa keberlanjutan di tengah teknologi yang memang progresif dikerahkan secara material gitu. Karena adanya revolusi industri 4.0 ini teknologi manufaktur juga sudah masuk pada tren otomasi dan juga pertukaran data, bukan begitu Coach? Benar. Nah ini kalau kedepannya kalau kita lihat kan kayak pekerjaan aja itu ada yang dulunya itu dikerjakan manual, sekarang sudah dikerjakan robot atau juga sistem seperti itu ya. Ada pekerjaan yang juga nantinya ini pasti bakal hilang untuk di hari kemudian gitu. Nah kayak permainan anak-anak juga kan. Nah ini gimana Coach? Oke. Pekerjaan utama yang bukan bakalan sih, seharusnya pasti hilang itu adalah administrasi. Pekerjaan admin ya. Berarti ke depan nggak ada lagi. Ke depan nggak ada admin.
Jadi nggak ada lagi terima lowongan untuk admin gitu ya? Harusnya, karena nggak di PNS saja udah nggak ada ya, kalau nggak salah ya, nggak ada lagi dicari posisi admin. Iya. Nah sama di swasta posisi admin itu ya palingan satu orang saja. Itu pun sifatnya temporary. Begitu sudah ada sistem, admin itu akan dialokasikan. Dia harus naik level, naik tingkat, mengemban tanggung jawab yang baru. Oke. Nah kita bayangin nih, kalau perusahaan dia benar-benar konvensional, dia belum terapkan teknologi, berarti dia bukan hanya belum masuk di industri 3.0, dia masih di industri ya masih pertengahan lah, antara 2 ke 3. Seharusnya kalau dalam dunia bisnis, bahkan akademis saja sekarang ini mostly udah diimplementasikan industri 4.0. Jadi kalau perusahaan yang belum, itu seharusnya cobalah memulai. Memang tidak ada kata terlambat, kita mulai aja dulu. Kita mulai, jadi at least semuanya kita bisa terkejar suatu hari. Kalau di dunia otomotif ada istilahnya autonomous vehicle. Jadi mobil bisa dijalankan tanpa perlu ada manusia di dalamnya. Nah itu atau istilah lain ada mobil terbang. Itu bukan cerita fiksi tapi memang realita, benar adanya. Nah, apalagi kalau di DNA reconstruction, itu yang tadi di awal ada saya singgung tentang cloning. Kalau memang sudah pernah diterapkan menggunakan domba, itu berhasil. Nah jadi kalau manusia, harusnya kalau domba berhasil, manusia juga bisa berhasil. Hanya saja memang sampai detik ini belum diinformasikan seperti itu, maksudnya diaplikasikan. Karena ya pastinya kalau sempat diaplikasikan dan tidak ada istilah society 5.0, maka musnahlah semuanya. Bakalan dikendalikan oleh teknologi. Teknologi ya. Nah, tapi bahkan banyak inilah PHK besar-besaran. Jangan sampai ya. Jangan sampai, itu udah scope yang lain. Makanya untuk mencegah atau tindakan preventif supaya tidak tergilas zaman. Tergilas zaman ya ini ceritanya ya. Kita harus terus update apa yang diterapkan sekarang ini. Ya udah kita pelajari. Contohnya di awal sebelum ada ojek online, itu kan rata-rata gimana? Kita bisa naik becak nih. Atau kalau mau naik ojek pun kita harus ke pangkalannya. Ya kadang mahal juga ya. Dulu waktu saya ke Jakarta naik ojek aja dekat, kayak sekitar 2 km, hampir 100.000. Itu sekali pertama, dan saya lebih memilih jalan kaki karena lumayan mahal. Nah kalau sekarang ini bayangin yang awalnya tidak pernah kita kepikiran, ojek aja bisa di online kan. Itu sebenarnya adalah aplikasi dari industri 4.0. Jadi cara berpikirnya adalah munculkan ide atau ATM, amati tiru modifikasi. Jadi bagi smart milenial yang ingin menjadi seorang entrepreneur, dia fokus saja lihat apa yang belum ada, teknologi apa yang belum ada, atau bisnis baru apa saja yang belum ada dan bisa dimudahkan menggunakan teknologi. Pikirkan idenya, pastikan ada manfaat bagi customer, realisasikan di startup. Nah, jadi kayaknya bidang usaha startup ya, bidang usaha startup tetap ini bakal bertahan gitu bakal ya. bertahan, Sampai UMKM. Tapi tidak semua startup itu sanggup bertahan karena memang perjuangannya besar. Atau ada juga kelemahannya? Kelemahan ada, tergantung solid atau tidaknya tim. Akan tetapi dalam memastikan itu ya udah scope yang berbeda ya, cerita yang berbeda. Kalau pastinya adalah UMKM atau startup itu adalah aplikasi dari revolusi industri 4.0, bisnis startup. Nah kayak permainan anak-anak kan juga kan itu dari perbedaan yang dulu sampai sekarang itu gimana? Nah kalau permainan anak-anak udah pasti ya. Kita lihat aja bayi pada saat baru lahir yang belum tahu apa-apa, biasa orang tuanya kasih dia nih, kasih handphone untuk lihat YouTube. Memang itu solusi cerdas, membuat anaknya ya dia ketawa sendiri kan, lebih mudah nih daripada nangis terus kan. Akan tetapi dari awal berarti kita sudah memanjakan dia. Ini loh teknologi. Jadi nanti pada saat dia udah mulai masuk 1 tahun, 2 tahun, suruh dia memilih antara mainan konvensional, boneka dengan smartphone, dia lebih memilih smartphone. Jadi bagi orang tua, kita juga harus bijak. Ada kalanya anak itu boleh memegang smartphone, ada kalanya tidak boleh memegang smartphone. Jadi aturan awal misalnya pada saat makan ya benar-benar makan. Waktu tidur, usahakan tidur. Jadi malam jangan di kamar main smartphone. Itu harus dibudayakan. Jadi orang tua yang memberikan contoh untuk anaknya. Itu kalau misalnya tidak ada society di 5.0, hanya benar-benar industri 4.0, inilah adalah yang masalah, terutama orang tua yang tidak menyadari bahwasannya smartphone itu ada juga sisi negatifnya, yaitu menjadi kebiasaan. Berarti juga dari segi umur ini harus ada batasan ya? Harus ada batasan. Batasan yang sebaiknya kalau misalnya seperti anak-anak itu usia berapa? Relatif.
Relatif, tergantung dari didikan orang tua. Okay. Kalau dari orang tua saja, istilahnya kan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Pada saat berkumpul keluarga bersama anak-anak, budayakan HP itu disingkirkan. Jadi orang tua kasih dulu contohnya. Kasih contoh untuk si anak. Jadi supaya nanti ke depannya anak pada saat dewasa dia paham, oh inilah didikan yang sebenarnya. Inilah implementasi dari Society 5.0. Oke, dengan begitu berarti dari orang tua, anak, kemudian juga kaum milenial yang sampai sekarang sudah bertumbuh kembang, ini harus everything is smart. Everything is smart. Oke. Dan wise, harus Wise wisdom. ya. Bijak. Nah, jadi untuk kesimpulan kita pagi hari ini, kita juga waktu tinggal 1 menit lagi nih Coach. Jadi apa yang pengen disampaikan untuk menghadapi industri 4.0, kemudian juga tetap bertahan di Society 5.0 ini ke depannya untuk para millennials? Oke. Intinya adalah ini adalah zamannya teknologi. Kita jangan pernah takut ketinggalan. Kalaupun memang tidak bisa, paling tidak kita tahu pernah mencoba secara konsumtif, itu nggak masalah. Tapi selain dari sana, kita harus juga memikirkan menciptakan satu inovasi. Apa sih yang bisa saya kontribusikan untuk masyarakat? Pikirkan itu aja dulu. Jangan fokus uang yang berapa yang bisa saya dapatkan. Kalau orientasinya adalah kepada uang, berarti kita tidak bisa maju mengikuti revolusi industri 4.0. Bukannya milenial juga mikirnya kayaknya uang. Itu uang butuh ya. Uang beneran. Kita nggak boleh munafik. Uang memang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan. Akan tetapi pada saat kita memikirkan revolusi industrinya, kita abaikan dulu uangnya. Kita pikirkan benefit. Nah, cara menciptakan uang ya berarti kita harus memiliki satu sisi emosional. Ciptakan emosional di dalam produk kita, menyentuh masyarakat. Emosional yang dalam kutip itu dalam positif yang ya. Positif ya. Oke. Nah, jadi ciptakan satu barang yang kenapa customer mau beli? Fungsinya nggak banyak, tapi mereka mau beli. Berarti kita udah menyentuh titik emosional si customer. Nah, di sanalah titik kita mencari uang. Oke. Nah, Smart Listeners, untuk Anda yang pagi hari ini kalau misalnya ketinggalan dalam program Smart Millennial Change, ini sayang sekali ya. Tapi nggak masalah, Anda bisa lihat di YouTube channelnya Smart FM ya, di Smart Spasi FM Spasi Medan. Di sana kita juga upload kembali program Smart Millennial Change untuk edisi hari ini Senin 24 Februari 2020. Jadi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, atau juga pengen komen silakan boleh. Dan kalau bermanfaat Anda juga boleh share ya. Nah, terima kasih Coach untuk pagi hari ini sudah berbagi ilmunya. Semoga bermanfaat untuk semua Smart Listeners dan mereka bisa menghadapi kemajuan industri 4.0 dan juga Society 5.0 ini ke depan lebih positif lagi. Ya. Oke, kita closing statement Coach, silakan. Be smart millennial, terus lakukan perubahan dan rebut peluang. Pilihan ada di tangan kita. Salam sukses, saya Coach Darwin. Thank you. Oke. Nah, terima kasih Smart Listeners. Dan pastikan Anda masih bersama kami dengan program lainnya. Program ini saya akhiri. Selamat pagi dan sampai jumpa.